Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak kelas 7? Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat berjumpa kembali pada mata pelajaran akidah akhlak. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihi salam. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita awali pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca basmalah secara bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak semua, coba sekarang dibuka bukunya pada halaman 84 tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman adalah anak dari Nabi Daud. Nabi Sulaiman bin Daud. Nabi Sulaiman bukan hanya seorang nabi, tetapi dia juga sekaligus raja yang memperoleh keistimewaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu keistimewaannya? Yakni Nabi Sulaiman alaihissalam bisa memahami bahasa binatang. Dia bisa berbicara dengan burung hudhud dan juga memahami bahasa semut. Nah, apa dalil Nabi Sulaiman alaihissalam bisa berbicara, berkomunikasi dengan binatang? Yakni dalilnya terletak dalam Al-Quran surah An-Naml. Baik anak-anak, di sini Bapak mempunyai tayangan video tentang kisah Nabi Sulaiman yang berkomunikasi dengan binatang. Bisa disimak anak-anak. Nabi Sulaiman alaihissalam merupakan seorang raja yang menguasai bangsa manusia, jin, dan hewan. Beliau adalah putra dari Nabi Daud alaihissalam. Sejak usia 11 tahun, ia sudah menunjukkan tanda-tanda kecerdasan, kepandaian berpikir, serta ketelitian dalam mengambil keputusan. Ia juga sering menemani ayahnya, yaitu Nabi Daud alaihissalam, dalam setiap sidang peradilan yang diadakan untuk menangani perkara perselisihan di dalam masyarakat. Setelah dewasa, Nabi Sulaiman membangun Baitul Maqdis dan melakukan ibadah haji sesuai dengan nazarnya. Lalu ia pergi meneruskan perjalanannya ke Yaman. Setibanya di ibu kota Yaman, ia memanggil burung hudhud untuk membantu beliau mencari sumber air di tempat yang kering dan tandus itu. Ternyata burung hudhud yang dipanggil Nabi Sulaiman tidak berada di antara kawanan burung yang selalu berada di tempat yang senantiasa melakukan tugas dan perintah dari Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menjadi marah bila burung hudhud itu datang tanpa alasan yang cukup jelas. Burung hudhud termasuk jenis burung pemakan serangga. Ia mempunyai paruh yang panjang, berjambul di bagian kepala, berekor panjang, dan berbulu indah beraneka warna. Ia hidup dengan membuat sarang atau lubang pada pohon-pohon kayu yang telah mati. Tak lama kemudian burung hudhud datang dan ia hinggap di tangan Nabi Sulaiman sambil menundukkan kepala karena ia merasa ketakutan. Ia berkata, "Aku telah melakukan penerbangan serta pengintaian dan menemukan sesuatu yang sangat penting untuk diketahui oleh Paduka Tuhan. Aku telah menemukan sebuah kerajaan yang besar dan mewah di negeri bernama Sabah yang dikuasai dan diperintah oleh seorang ratu. Aku juga melihat ratu itu duduk di atas sebuah tahta yang megah bertaburkan permata yang berkilauan. Ratu dan rakyatnya itu tidak mengenal Tuhan pencipta alam semesta yang telah mengaruniakan mereka kenikmatan dan kebahagiaan hidup. Mereka tidak menyembah dan sujud kepada Allah, tetapi kepada matahari. Mereka bersujud kepada matahari di kala terbit dan terbenam. Mereka telah disesatkan oleh iblis dari jalan yang lurus dan benar," kata burung hudhud.
Nabi Sulaiman menjawab, "Baiklah, kali ini aku ampuni kesalahanmu, karena berita yang engkau bawakan ini aku anggap penting untuk diperhatikan. Aku akan menulis sebuah surat, dan bawakanlah surat ini ke negeri Sabah, tempat istana ratu yang engkau maksud. Kemudian kembalilah secepatnya, sambil aku menanti perkembangan selanjutnya, bagaimana jawaban dari Ratu Sabah atas suratku ini." Burung hut-hut terbang kembali menuju negeri Sabah, dan setibanya di atas istana kerajaan, burung hut-hut melemparkan surat dari Nabi Sulaiman tepat di depan Ratu Balkis yang sedang duduk di atas tahtanya yang megah. Ia terkejut melihat sepucuk surat jatuh dari udara tepat di hadapan wajahnya. Dalam surat tersebut, Nabi Sulaiman mengajak Ratu Balkis dan rakyatnya agar tidak menyembah matahari dan berserah diri kepada Allah. Kemudian Ratu Balkis mengadakan perkumpulan dengan para penasihatnya untuk membahas isi surat dari Nabi Sulaiman. Demikianlah kisah Nabi Sulaiman alaihi salam dengan burung hut-hut. Baik anak-anak, itu tadi video yang menjelaskan tentang Nabi Sulaiman yang dapat berbicara kepada hewan, jadi pada burung hut-hut, yang menceritakan tentang Quran surah An-Naml ayat 18 dan 26. Baik, selanjutnya kita sebelum masuk ke keteladanan Nabi Sulaiman, maka kita harus mengetahui juga di antara karunia besar yang dimiliki oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Yang pertama ya ini adalah mengetahui bahasa semua binatang. Ya, Nabi Sulaiman itu memahami, bisa mengetahui, berbicara, berkomunikasi dengan semua binatang. Yang kedua, Nabi yang paling kaya di antara manusia sepanjang sejarah peradaban. Yang ketiga, mempunyai pasukan yang paling kuat. Jadi Nabi Sulaiman ini adalah Nabi yang memiliki pasukan yang paling kuat dalam sejarah manusia. Yang pasukannya itu terdiri dari manusia dan para jin. Yang keempat, ia juga mengendarai angin sesuai perintahnya. Kemampuan mengendarai angin ini merupakan kendaraan yang paling cepat di antara kendaraan manapun. Yaitu tadi karunia besar yang dimiliki Nabi Sulaiman alaihi salam. Ya, selanjutnya yakni adalah keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Yang pertama adalah rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa malu apa? Yakni Nabi Sulaiman alaihi salam walaupun dia adalah seorang raja yang memiliki kekayaan yang banyak, tetapi dia selalu merasa ibadahnya itu masih kurang. Jadi poin pertama pelajaran yang dapat kita ambil yakni malu kepada Allah, mempunyai rasa malu kepada Allah, yakni dengan merasa ibadah yang kita lakukan selama ini masih kurang. Jadi semangatlah, rajinlah terus untuk beribadah kepada Allah. Yang kedua yakni mau berdialog dengan rakyat kecil. Walaupun Nabi Sulaiman alaihissalam itu adalah seorang raja, tapi dia tidak sombong, dia tidak angkuh, dia tidak malu untuk berbicara kepada rakyat-rakyat kecil. Nabi Sulaiman alaihissalam senang berkomunikasi dengan rakyatnya, walaupun rakyatnya hanya seekor semut. Bahkan itu seekor semut pun Nabi senang untuk berdialog. Ketika pasukan jin, manusia, dan burung-burung sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut bernama Jarsan. Ia berkata, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan tentaranya." Sedangkan mereka tidak menyadari. Mendengar hal ini, Nabi Sulaiman bertanya, "Mengapa kau berkata seperti itu?" Seperti itu. Maka Jarsan berkata, "Mohon maaf wahai Nabi, saya akan memerintahkan yang lain." Maka Jarsan berkata kepada warga semut, "Wahai para semut, marilah kita minggir berbaris rapi untuk menyaksikan iring-iringan pasukan Nabi Sulaiman." Dari sinilah Nabi Sulaiman tersenyum dan berdoa kepada Allah supaya diberi karunia pandai bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala.
Nah, di sini poin yang kedua yakni apabila kita besok menjadi seorang pemimpin, menjadi seorang di pemerintahan, menjadi ketua atau menjadi apa, maka kita jangan malu untuk berdialog dengan rakyat-rakyat kita, rakyat-rakyat yang kecil kita perhatikan seperti itu. Kemudian yang ketiga yakni Nabi Sulaiman senang bekerja sebagai wujud syukur. Nah, walaupun Nabi Sulaiman adalah nabi yang kaya, dia seorang raja, tapi beliau tetap senang untuk bekerja sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini Nabi Sulaiman meminta petunjuk kepada Allah untuk ditunjukkan seseorang yang bisa membantunya untuk pandai bersyukur. Lalu Allah memerintahkan Nabi Sulaiman melihat dua orang yang bekerja keras. Yang seorang bekerja keras bertujuan sekedar untuk mengganjal perut dan kelaparan, sedangkan yang satu lagi ia bekerja bertujuan untuk bersyukur dan tidak termasuk orang yang dikatakan penganggur. Lalu Nabi Sulaiman berdoa kepada Allah supaya diajari pekerjaan yang membuatnya bersyukur. Lalu Allah mengajari ilmu menyepuh besi dengan emas, sehingga beliau manusia pertama yang menyepuh besi dengan emas. Poin yang keempat yakni kehebatan khusyuk salat Nabi Sulaiman alaihissalam. Beberapa tafsir menyebutkan bahwa meninggalnya Nabi Sulaiman adalah ketika beliau sedang berdiri melaksanakan sholat. Dalam keadaan berdiri, ruhnya diambil Allah Subhanahu wa taala dan beliau sedang berdiri memegang sambil bersandar pada tongkatnya. Ia berdiri dalam posisi meninggal selama 1 tahun dan pasukannya yang juga terdiri dari jin-jin dan setan tidaklah mengetahui kalau Nabi Sulaiman telah meninggal, bahkan sudah selama 1 tahun, sehingga tongkat yang dipakai tersandar itu rapuh dimakan rayap. Saat itulah Nabi Sulaiman tersungkur jatuh, dan saat itulah para jin sadar bahwa Nabi Sulaiman telah meninggal. Baik anak-anak, itu tadi penjelasan tentang kisah Nabi Sulaiman dan keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihissalam. Baik anak-anak, paham sampai di sini ya? Paham ya? Nah, sekarang Bapak ingin ngasih pertanyaan. Dila, mana Dila? Iya Pak, ada. Ya, Dila. Coba jelaskan keteladanan apa saja yang dapat kita ambil dari kisah keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam tadi. Bisa dijelaskan? Keteladanan yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman yaitu 1. Merasa malu kepada Allah. 2. Mau berdialog pada rakyat kecil. 3. Nabi Sulaiman senang bekerja dan bersyukur. 4. Kekhususan Nabi Sulaiman saat sholat. Ya, benar. Itu tadi contoh keteladanan yang dapat kita ambil dari kisah Nabi Sulaiman alaihi salam. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.